Yuk, subscribe yuk. Jadi kalau ada teman kita yang ya ketinggalan di belakang, teman-temannya ya ayo kita semua bareng-bareng kerjasama. Tapi kan kasihan, kita tidak tahu apa yang terjadi pada dia. Nah itu sebenarnya terjadi di masyarakat kita, kebanyakan begitu. Misalkan Idam tiba-tiba datang ke kampus atau datang ke sini aja ke komunitas kita, nyisir, mandi, wangi. Rapi aja. Lalu gitu apa ya. kata pertama yang muncul kalau Idam Coba, nyisir Kang rapi Lukman, wangi? apa Nah, nih? Tampan. Tampan dan berani. itu dia rapi amat tuh. Tampan artis. Oh jadi artis. Raffi Ahmad. Oh iya. Raffi. Siapa tahu mau sponsor Jadi orang itu akan bukan seperti alergi ya, seperti aneh gitu. Idam biasanya begini, tiba-tiba nyisir, wangi, rapi. Mau kemana lo? Kondangan? Mau kemana? Nyusul mertua atau apa segala macam. Bentuk hinaan-hinaan yang kata orang kita bercanda, tapi sebenarnya menghina kan? Betul. Kenapa itu ada? Karena Tidak kenapa lazim. tuh? Karena supaya normalnya tetap terjaga. Normal yang mana? Normal yang jelek itu tadi. Nggak mandi. Normal yang tidak mandi, normal yang tidak rapi, normal yang ini. Apa salahnya kalau misalkan Idam datang, nyisir, rapi, wangi, kita puji. Wih, bagus kamu hari ini. Lanjutkan, besok-besok begini ya. Jangan nggak mandi kayak hari ini. Aduh, terbuka nih. Ketahuan deh. Tahuan. Mandi ya Kang ya? Mandi. Mandi kan? Mandi kucing. Iya. Gini dong. Gimana jadinya? Kucing kan jilat-jilat doang mandinya. Ah iya. Aku mau nanya nih Om. Ya, Berarti kalau kayak gitu ada nggak sih seseorang atau institusi apa gitu yang memegang pengetahuan atas apa tadi itu namanya? Atas apa? Maksudnya Atas kan bawah. awalnya dari situ ya. Iya, gitu maksudnya. Maksudnya ketika seseorang ada di mayoritas normalnya itu banyak, jadi ada yang berkuasa gitu. betul. Ya, yang lebih kuat gitu maksudnya. Tentu kalau misalkan ada mayoritas, ada satu yang Ya, jadi ya. pemimpin. Ini salah satu contoh apa ya, agak berat mungkin ya Om. Wih, Ya, berat. Wih, oke. komunis ini loh, Ah. melawan kemapanan kapitalis yang bisa ada gap sendiri gitu. Tapi komunis itu akhirnya kan membuat legitimasi kuat itu ke negara, justru kan tetap aja negaranya terlalu kuat juga mengintimidasi yang lain. Betul. Tentunya ya misalnya negara kita Cina atau Korea Utara kan terlalu kuat di negaranya, maka yang lainnya di bawah semua. Iya, jadi Buruh tuh harus lakukannya segini. iya. Gitu. Paham? Paham banget. Ini berat nih kelasnya. Enggak nih, saya nggak paham nih. Saya nggak paham nih. Ibu terlalu berat dengan diri sendiri. Beban hidup. Saya nggak paham Semua nih. juga Jangan berat. gitu Om, jangan body sharing. Oh, body sharing ya? Body sharing, mohon maaf. Body shaming maksudnya. Body sharing, lu pikir Ya, apa? akhirnya bagi-bagi? dalam satu kelompok tentu ada pemimpin. Dan akhirnya si pemimpin inilah nanti yang punya kuasa untuk menentukan Alur. baik dan buruk, menentukan normal dan tidak normal. Misal kita tadi jalan-jalan Dharma Wisata. Saya sebagai pembimbing, dosen yang pendampingnya misalkan. Lalu kalau ada satu kejadian di jalan, siapa yang ditanya? Saya kan. Iya. Lalu keputusan siapa yang diambil? Saya. Tiba-tiba di jalan, Om, ada yang kebelet pipis nih. Kita jalan terus atau gimana? Tapi nggak ada toilet di sini, nggak ada rest area. Di tol gitu, nggak ada rest area. Lalu kebenaran itu yang mana? Yang dikatakan oleh si Om. pemimpin. Si penguasa tadi. Akhirnya baik dan buruk, normal dan tidak normal, benar dan tidak benar ditentukan oleh si pemegang kuasa. Lalu kata saya apa? Supaya ini si anak ini bisa pipis dengan mengeluarkan gitu ya, menuntaskan hajat hidup orang banyak. Salah. Apa itu? Menuntaskan hajatnya. Bagus ya pengertiannya ya. Ya sudah. Orang banyak. Supir ke pinggir. Biar si anak pipis di belakang bus. Di bannya bus misalkan. Ya secara umum kan orang kencing harus di toilet, orang kencing harus di tempat-tempat yang tertentu gitu. Tidak bisa di belakang mobil atau di ban mobil. Tapi karena itu kejadian darurat dan ada si pemimpin di sana,
Jadi semuanya menganggap itu adalah sesuatu yang normal, baik, Wajar, gitu. wajar. Oh ya udah, kata si bapak begini udah pipis aja di situ, gitu. Paham kan maksudnya? Iya. Berarti Om, konsep normal itu bisa diciptakan on the spot gitu. Maksudnya bisa diciptakan pada saat itu juga. Ya. Gimana situasi? Iya. Oke. Jadi memang karena ada kekuasaan itu, maka dia bisa dianggap sebagai pemegang kekuasaan. Dan akhirnya kita pindah ke teorinya Michel Foucault yang lain, bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Maksudnya apa? Selain ketua, misalkan ada ketua atau penguasa tadi ya, ada lagi yang bisa menentukan normal, tidak normal, baik atau buruk. Siapa? Yang punya pengetahuan lebih. Contoh, Cendekiawan, Cendekiawan. pemuka agama, dokter, akademisi. Oke. Ada misalkan orang gitu ya, agak terlambat mikirnya. Coba siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Gitu. Nah, saat kita ketemu yang begitu, karena kita tidak punya pengetahuan tentang ilmu kejiwaan atau ilmu kedokteran jiwa misalkan, kita tidak bisa menghukumi dia sebagai yang A, B atau C. Tapi kalau ada dokter jiwa di sana, maka dokter jiwa akan memvonis dia, oh ini dia orang gila, oh ini orang yang tidak bisa mikir lurus, nggak tahu lah apa namanya itu, ada istilahnya, betul kan? Oke. Tapi ada bahayanya juga ternyata di sana. Apa tuh? Bang? Karena klaim kebenaran itu dipusatkan pada satu sosok, satu institusi tadi, satu ya entah itu perorangan atau seperti tadi pemegang pengetahuan, maka akhirnya berbahaya jika disalahgunakan. Iya. Misal, Selalu ada ya. ya, Maksudnya kayak sekarang kan pakai masker itu udah kayak kewajiban. Asalnya gak normal ya, abnormal pakai masker. Tapi dalam kondisi sekarang itu harus pakai masker, malah dihukumi gitu. Karena ada pesan dari si cendekiawan kesehatan, so disetujui penguasa secara politik. itu dia. Itu tuh gabungan antara penguasa yang betul-betul memegang kuasa dengan yang punya pengetahuan. Mereka, bahasa kasarnya kong kali kong. Kolaborasi lah ya. Kolaborasi. Kolaps. Si pemegang pengetahuan bekerja sama dengan pemegang kekuasaan mengatakan satu hal. Di Indonesia zaman sekarang yang normal adalah yang pakai masker. Jadi yang tidak pakai masker dianggap tidak normal dan akan didenda zaman sekarang. Dihukum ya. Padahal zaman dulu tidak ada urusannya bermasker. Hukum awalnya bermasker apa? Tidak ada. Ya paling kalau yang sakit mungkin kan harus pakai masker misalkan. Itu dia. Akhirnya si yang manusia tadi kebingungan. Ini yang mana normal, yang mana tidak normal, yang mana tidak normal. Akhirnya muncullah wacana yang disebut tadi new normal. Yang sekarang direvisi dengan bahasa adaptasi kebiasaan baru. Kenapa adaptasi kebiasaan baru? Sebenarnya ini menurut Om ya, menurut Om, bukan tidak suzon. Ini menurut Om saja, bahwa kata new normal itu sendiri bisa jadi bumerang untuk yang membuatnya. Jadi diganti dengan kebiasaan baru tadi. Kenapa new normal? Itu tadi bahasannya. Normal itu yang mana? Nanti ditanya lagi, dikejar. Apalagi akademisi zaman sekarang kan udah main YouTuber nih, udah main YouTube, udah main nge-tweet nih. Jadi semua diserang, semua diserang. Paham maksudnya? Paham. Jadi secara tidak langsung, kalau misalkan mau Om coba simpulkan gitu ya, normal dan tidak normal itu disepakati. Kalau orang banyak sudah menyepakati, itu adalah satu kekuatan. Kekuatan lainnya, siapa yang boleh menentukan normal dan tidak normal adalah penguasa. Dan yang ketiga, siapa yang boleh menentukan? Pemegang pengetahuan. Tiga-tiga ini adalah institusi yang berhak menentukan normal dan tidak normal. Tapi apakah di antara ketiga ini bisa berkonflik? Sangat bisa. Penguasa sama yang punya pengetahuan bikin wacana normal, kira-kira siapa yang menang? Berpengetahuan. Kenapa? Belum tentu. Belum tentu jawabannya. Ada contoh itu di Amerika, Om. Waktu itu kan beberapa bulan terakhir itu kan dokter itu angkanya melihat angka pandemi di Amerika itu gede, tinggi gitu. Dan presiden meminta reopen Amerika gitu kan. Presiden Trump. Maksudnya kan itu konflik juga dan cenderung yang lebih menang yang pengetahuan, Om. Pengetahuan yang menang.
Atau yang si mungkin karena kondisi penguasa. politik ya Jadi yang di menang? wacana masyarakat yang punya pengetahuan karena mungkin ketakutan orang terhadap jadinya pandemi itu. Nah, itu dia. Contoh lain, misalkan ini kalau yang dipercaya adalah yang punya pengetahuan, maka yang menang adalah yang punya pengetahuan. Kata dokter tidak perlu pakai masker, kata pemerintah harus pakai masker. Waktu itu kan Contoh. sempatnya yang pakai masker yang sakit ternyata kan semua. Kalau ngadu wacana, mungkin yang akan menang adalah pengetahuan. Iya. Tapi kalau main jurus yang Power. lain, main power, penguasa pasti menang. Penguasa bisa dikalahkan dengan apa? Temannya yang satu lagi, masa banyak. Makanya dalam satu sejarah-sejarah pemerintahan, kalau mau menggulingkan satu penguasa harus banyakkan. Karena apa? Sistemnya sederhana sebenarnya. Kuat-kuatan, pak kuat-kuat bahasa Sundanya itu ya, kuat-kuatan bikin wacana. Kata presiden, gue yang benar. Kata mahasiswa, 100.000, 200.000 mahasiswa turun ke jalan, kamu yang salah, kami yang benar. Sederhana ya, ngadu bener. Ngadu bener. Ini nih, kalau kita akademis itu akan bisa melihat, oh ini ngadu bener A, ngadu bener B. Benernya si ini begini, benernya si ini begini. Sekarang ada orang yang mengatakan, oh COVID ini adalah konspirasi. Yang ini mengatakan, Hoax. oh kok yang ini COVID ini benar-benar berbahaya. Yang mana yang menang? Dua-duanya ada pemegang pengetahuan di sana. Dokter ini, oh ahli virology, ahli virus. Yang satu lagi ahli penyakit pernapasan dan lain sebagainya. Ngadu ilmu, ngadu data dan sebagainya. Ya mulai dicurigai juga gitu Om, ketika terlalu kuat kayak gini, ini salah pandemi ini berbahaya kan dicurigai bahwa ini bisnis industri kesehatan kadang ada orang yang berpikir kayak gitu kan. Ada lagi yang berpikir ke sana untuk orang-orang yang sekarang lagi terlena dengan teori konspirasi itu, mereka akan mengatakan oh ini tadi dagangan mengambil keuntungan power space gitu kan. ya contohnya di komputer kita antivirus A sebulan update ya kayaknya begitu. Konsepnya sama. Konsepnya sama. 2 tahun vaksin, 2 tahun vaksin. Supaya kamu tidak tahu. Gitu. Bener-bener bisnis ya. Bisa jadi itu kan bisa kepercayaan ya. Kepercayaan. Nah sekarang terserah kita mau ikut wacana yang mana. Sikap kita adalah sepakat ikut wacana ini atau wacana ini. Selesailah di sana urusannya. Begitu. Berarti kalau kayak gitu, kekuasaan itu punya wilayah tersendiri dong, Om? Nah, kalau kita bicara kekuasaan dan kita bicara wilayah, jadi kekuasaan itu tadi ada penguasanya ya. Pertama, wilayah kuasa itu dibawa oleh si pemegang kekuasaan. Contoh, di kelas ini tidak boleh merokok. Saya keluar kelas aja. Sebentar Bapak ke toilet ya. Atau sebentar Bapak makan dulu 2 jam. Ngerokok nggak anak di dalam kelas? Ngerokok aja. Itu contoh bahwa wilayah kuasa itu dibawa oleh penguasa. Itu satu. Yang kedua memang kekuasaan itu ada wilayah di dalam wilayah itu sendiri. Contoh misalkan ada tulisan dilarang merokok. Di kelas itu ada tulisan dilarang merokok. Oh, dilarang merokok. Ya udah tidak merokok. Mau ada penguasa, mau ada tidak, dia tidak merokok. Menghormati wacana yang ada di dalam ruangan itu. Jadi wacana punya wilayah kekuasaan dan juga bisa kekuasaan itu wacananya dibawa oleh si pemegang kuasa. Paham sampai situ? Paham. Nah, tadi kita lanjutkan yang tadi itu bahwa kalau misalkan ada pemegang pengetahuan sama penguasa membuat wacana masing-masing, siapa yang akan menang? Kalau memang tergantung siapa yang dipercaya. Tergantung siapa yang memegang kekuatan ketiga, kekuatan mayoritas. Kalau kekuatan ketiga itu kalau dalam kondisi sekarang itu mungkin media ya Om. Itu dia, mantap. Peran penting nyerang ke siapa gitu kan. Itu yang disudutkan, maka salah satu pihak diuntungkan. Nah, kenapa sekarang orang-orang politik itu masing-masing membuat media, menguasai media? Apa coba? Karena kebanyakan orang kayaknya lebih percaya sama media. Itu. Dia menciptakan cloning dari pemegang pengetahuan. Jadi dianggapnya berita itu atau corong-corong berita itu adalah sebagai alat untuk menyebarkan pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Pengetahuan yang dibuat oleh si penguasa itu. Si penguasa. Oh iya, jadi sumber informasi gitu ya. Iya. Sumber pengetahuannya dari media gitu ya Om. Iya. Ya.
Iya. Paham Mang, maksudnya? Kayak gini ada sesuatu yang baru gitu di era digital kayak gini kan. Maksudnya ketika contoh gitu, Facebook tuh dianggap kayak negara sendiri gitu. Wah. Karena dalam Facebook itu Republik ada 2 Facebook. miliar orang gitu kan. Betul. Malah Iya. dia bisa buat apa? Mata uang sendiri. Betul. Tapi juga ketika diajukan dia ditolak sama Federal Reserve atau The Iya. Fed-nya atau Bank Indonesia-nya Amerika Serikat gitu kan. Berarti tetap aja yang pemegang kuasa tentang currency itu kan mereka juga. Penguasa lagi ya. Tapi ya ada faktor penguasa baru dengan era kayak gini. Termasuk Covid gitu. Katanya Covid itu menguntungkan industri tertentu gitu. Dan itu dibuat seluas mungkin dan sama seluruh dunia, ketakutannya sama. Malah jangkauan kekuasaannya jadi luas gitu. Karena ketakutannya yang sama. Contoh tadi, menciptakan ketakutan. Siapa yang menciptakan ketakutan? Sama seperti gaya menciptakan wacana tadi. Apakah dari pemegang kuasa, apakah dari pemegang pengetahuan, atau orang banyak? Contoh, kata pemegang kekuasaan, COVID sudah masuk ke negara kita. Contoh ya, contoh. Jangan gas. Jangan maksudnya ngegas. negara mana gitu? Iya, negara tetangga. COVID sudah masuk negara kita, jadi kita harus social distancing, physical distancing, belajar dari rumah, dan A dan B dan C. Ternyata nggak mempan. Masuklah dokter-dokter bikin testimoni. Oh iya, kami ini, kami itu. Lalu ada dokter yang satu muncul gitu ya, mengatakan bener kata pemerintah tuh harus social distancing, harus ini. Maksudnya? Ya. Maksudnya? Sering banget ya. Dokter bilang, oh saya itu dokter, saya itu ini, saya itu. Meskipun ada dokter lain yang membantah, tapi saya dokter. Iya. Kekuatan apa yang membantu si dokter ini supaya muncul, si pemegang pengetahuan muncul tadi? Media. Ternyata masih nggak nurut juga nih. Pakai kekuatan ketiga, apa? Banyak orang. Banyak Masa, orang. ya. Banyak orang. Atau yang disebut, apa tuh namanya? Ya itulah yang menyebarkan. Buzzer. Buzzer. Menyebarkan berita-berita di media sosial. Itu adalah memanfaatkan sistem. Sistem apa? Sistem mayoritas. Semakin banyak orang yang nge-tweet, semakin banyak orang yang update status tentang keburukan COVID. Akhirnya mereka kembali ke pasal awal, kata si penguasa. Akhirnya kalau tiga-tiga ini bisa dirajut, bisa dipegang, dan dibuat satu opini tertentu, dibuat satu wacana tertentu, muncullah yang namanya new normal. Begitu.